semuanya, kembali lagi di Siniar Motivasi dalam Siaran. Oke, jadi pada siang hari ini, saya Aprilia Ayu dari Motivasi akan memandu jalannya Siniar pada siang hari ini. Oke, di hari ini kita akan membahas topik yang sangat amat berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu apakah lulusan FKIP itu wajib untuk menempuh PPG atau tidak. Tentunya kita nggak sendirian karena kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat amat keren, yaitu Mas, silahkan perkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak. Perkenalkan, nama saya Revaldi Yuda Ismail, saya dari PPG UNS. Oke, hari ini belakangan ini kesibukannya apa nih Mas? Nunggu lulusan aja sih. Nunggu lulusan, oke. Jadi pastinya banyak sobat senior yang bertanya-tanya nih. Terus boleh nggak sih Mas perkenalkan diri lebih lanjut, mungkin dari prodinya atau Mas asalnya dari mana? Oke, ya. Untuk saya aslinya dari Karanganyar, kemudian tempat tinggal saya juga di Karanganyar. Untuk prodinya saya aslinya di Bahasa Indonesia, di UNS juga, satunya di angkatan 2017 dan lulus dari 2021. Lalu juga melanjutkan PPG di tahun 2022 di UNS, Bahasa Indonesia juga. Jadi S1-nya di UNS, terus PPG-nya juga di UNS. Ya. Oke Mas, kalau boleh tahu, menurut Mas PPG itu apa sih Mas? Sebenarnya PPG ini merupakan sebuah kegiatan ataupun juga sebuah agenda yang digunakan untuk mempersiapkan calon-calon guru untuk menjadi yang nantinya akan menjadi guru. Nah, dia akan diwadahkan terlebih dahulu di dalam sebuah agenda yang dinamakan PPG atau pendidikan profesi guru. Seperti itu. Kalau boleh diceritain dikit nih, dulu itu awalnya gimana kok Mas Rey bisa masuk PPG? Apakah ada tuntutan atau bagaimana? Sebenarnya kalau misalkan tuntutan itu sebenarnya sih enggak, tetapi kayak misalnya dari awal itu emang dari cita-citanya itu sebenarnya pengen jadi seorang pengabdi negara. Yeah. Ya, kalau misalkan masuk universitas kan ya kayak misalkan jadi tentara itu kan kayak kecil, ataupun jadi polisi kan nggak jelas, jadi kan ya udah jadi guru aja. Terus kemudian kalau misalkan kita kalau pengen jadi guru itu sekarang kan honorer sekarang mulai dihapuskan, udah mulai dihapuskan kayak gitu kan. Ya, jadi kalau misalkan ingin jadi guru, salah satu syarat yang digunakan untuk menjadi guru adalah PPG ini. Ya, sehingga wadah dari PPG ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang dipersiapkan untuk menjadi guru yang dibutuhkan di Indonesia. Enjoy Mas di PPG. Kalau misalnya enjoy, bisa dikatakan enjoy. Suka dukanya pasti ada. Sukanya adalah kita bisa mendapatkan ilmu yang baru yang dimana dipersiapkan untuk ketika kamu akan mengatasi di dalam kelas kayak gitu. Kalau misalkan kita belajar di S1, itu kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia itu apa sih, kemudian sedikit tentang relevansinya itu kayak gimana. Kemudian kalau misalkan kita ketemu penanggulangannya di murid-muridnya nanti kayak gimana sih, itu kan cuma garis kecilnya aja. Tapi kalau misalkan kita masuk ke PPG ini, kita akan dipersiapkan untuk benar-benar ketika kamu akan menjadi seorang guru dan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Jadi kayak lebih ke ilmu terapannya. Iya, betul. Nah, dan kemudian kalau misalnya PPG ini sebenarnya kalau ilmu yang ada di kelasnya itu sebenarnya lebih banyak ketika kamu akan menjalani praktek juga di situ. Oke, jadi PPG-nya itu langsung gitu. Itu programnya bagaimana sih? Nah, programnya ini sebenarnya dari pemerintah. Nah, kemarin itu saya masuknya dari Prajabatan, karena sebenarnya PPG-nya ada dua dalam jabatan, yaitu yang dipergunakan untuk ketika kamu sudah jadi guru, kemudian belum mendapatkan sertifikasi atau belum memiliki sertif. Nah, itu kamu masuknya ke PPG dalam jabatan. Tapi kalau misalnya kamu belum pernah memiliki pengalaman untuk menjadi seorang guru ataupun baru aja fresh graduate dari lulusan S1-nya, itu kamu masuknya ke PPG Prajabatan. Oke, jadi kalau dari Mas sendiri berarti udah menempuh PPG berapa tahun? Kalau misalkan dari pemerintah ini yang Prajabatan 1 tahun. Udah 1 tahun. Nah, selama 1 tahun dalam PPG itu gimana pengalaman Mas Rey selama menempuh program PPG ini? Ya, pengalaman suka dukanya atau gimana nih? Ya boleh suka dukanya mungkin. Pengalamannya gimana ya? Mulai dari tes aja ya. Kita track ke belakang dulu, misalkan mulai dari tes. Sebenarnya saya itu masuk PPG itu kesempatan yang kedua, karena yang pertama itu pada gelombang pertama 2022 sebenarnya saya gagal
gagal di tahap 2. Nah, itu kemudian saya coba lagi di gelombang kedua, itu baru saya bisa masuk dan masuk di Universitas 11 Maret. Kemudian ya itu tentunya jadi sebuah kebanggaan karena dibiayai dari pemerintah juga, jadi saya nggak ngeluarin uang meskipun ada kenyataannya waktu praktek pun juga harus ngeluarin uang. Iya, Kayak karena gitu. Kemudian waktu untuk perkuliahan pastinya kompetensi-kompetensi yang dipaparkan pun ataupun ilmu-ilmu yang disampaikan juga sangat menarik banget untuk dipelajari. Lalu juga tentunya relasi yang banyak karena kita dari awal masuk itu nggak cuma akan bertemu dengan teman-teman kita yang dulu pernah memilikinya atau menjadi guru, kemudian masuk ke PPG Prajabat atau sebenarnya ada yang dari S2, S3, S1 yang sudah lulus lama, kemudian ada juga yang dulu hanya jadi guru panggilan kemudian masuk ke PPG. Itu sebenarnya ada. Jadi batas maksimal dari PPG sendiri itu kemarin yang dari Prajabatan itu 32 sampai 33 usia ya. usia. Oke. Kalau menurut Mas Ri sendiri, PPG ini tuh ngaruh nggak sih buat kompetensi pengajaran atau mungkin dari pendidikan yang S1 tadi udah cukup kalau buat ngajar aja gitu? Kalau saya katakan amat sangat berpengaruh karena itu nanti akan berimpact ataupun berdampak ketika kamu akan menjalani ini di dalam kelas. Misalkan nih ketemu murid-murid yang masalah kayak gitu di dalam kelas. Nah itu harus bisa ada pengendalian untuk bagaimana solusi yang akan kamu berikan kepada siswa-siswa tersebut supaya bisa kembali kondusif ataupun kembali tertarik dengan pembelajaran kamu. Nah kayak gitu menurut saya masih belum disampaikan ketika kamu S1 atau bahkan ketika kamu S1 pun hanya dipaparkan sedikit aja kayak gitu. Dan bahkan ketika pengalamannya ketika kamu praktek di PPG dan ketika kamu praktek di S1 untuk S1 tuh namanya PLP ya? Iya, PLP. Nah itu PLP sama yang di PPG ini kan PPL kayak gitu. Nah itu lebih berbobot di PPG sih. Jadi lebih banyak waktunya juga nggak sih kalau untuk durasi ngajarnya? Untuk praktek ya? Iya, praktek. Iya, lebih banyak. Kalau menurut saya lebih banyak ketika di PPG karena prakteknya itu nggak cuma sekali, tapi dalam semester itu bisa dilaksanakan satu kali dan per prakteknya itu bisa berjalan 3 bulan lebih. Lama juga ya berarti Mas ya? Ya, sampai kita betah di sekolah aja gitu. Nanti udah betah tiba-tiba suruh cabut deh. Itu gak enak berarti. Oke, terus untuk itu kan juga ada guru honorer ya Kak ya, terus bisa itu nggak sih? Jadi kayak guru honorer itu cuma dari menurut Kakak perbedaan kompetensi dari guru yang nanti dari PPG sama kalau honorer aja gitu? Nah kalau misalkan ada perbedaannya, dimana kalau misalkan sekarang kan regulasinya guru honorer udah nggak ada kan? Iya. Nah kalau misalkan dulu kan waktu saya masuk itu kan masih ada. Nah perbedaannya adalah ketika nanti pada saat tes P3K atau bahasa aslinya CPNS ya. Iya. Ketika kita akan diangkat untuk menjadi ASN kayak gitu, guru honorer ini tidak memiliki sertifikat pendidik yang dimana seorang lulusan PPG Prajabatan itu memiliki sertifikat pendidik. Nah ini mempengaruhinya adalah ketika nanti kamu tes di P3K di kompetensi teknis. Orang yang memiliki sertif itu akan mendapatkan nilai 100% dari tes teknisnya. Meskipun nilai kamu sebenarnya jelek, kamu punya sertifikatnya itu nanti bakalan nolong kamu dan nilai kamu auto jadi 100%. Jadi bisa ngedoping nilai yang tadi mungkin nggak terlalu bagus jadi. Tapi mungkin kalau misalkan yang di bagian honorer ini sebenarnya punya keuntungan juga karena di segi pengalaman kalau yang PPG Prajabatan dibandingkan dengan honorer sebenarnya kalau misalnya dari segi pengalaman saya pasti akan mengatakan pengalamannya lebih banyak yang honorer. Dia yang terjunnya langsung dan dia yang udah mengenal dunia di kelas itu lebih real gitu loh, dan lebih banyak juga dibandingkan orang yang dari lulusan S1 terus kemudian masuk PPG Prajabatan. Bedanya ya di pengalaman dan di praktek dan di teori. Ini ada nih pertanyaannya yang kayak mungkin dari teman-teman tuh banyak banget yang menanyakan ini. Jadi apakah lulusan FKIP itu harus banget untuk lanjut ke PPG? Nah, sebenarnya kalau misalkan itu tergantung konteksnya sih. Kita kembalikan ke individu masing-masing. Misalkan gini, dulu saya juga pernah berpikiran kalau misalkan saya itu nggak pengen jadi guru, tapi cita-citanya jadi guru.
Iya. Ya gitu loh. Jadi itulah nanti dulu aja lah daripada apa namanya daripada langsung belajar lagi, saya pengen kerja dulu yang lain, misalkan di customer service kayak gitu. Nah itu saya juga pernah lihat. Kalau teman-teman saya pun saya juga menemukan beberapa orang yang lulusan dari pendidikan, terus kemudian saya tanya, kenapa kak kamu nggak pengen jadi guru? Gitu. Ya saya mau saja jadi guru kayak gini. Ya udah berarti dapat disimpulkan bahwasanya sebenarnya penting nggak penting tergantung dari individu ini kayak gimana dia. Kalau misalkan pengen jadi guru ya masuk PPG, kalau misalkan nggak pengen jadi guru ya Tapi lebih bagus kalau mau jadi guru emang ambil PPG. memang diwajibkan dan memang harus masuk. Lalu ada lagi nih pandangan kakak tentang profesi guru. Jadi pernah sering nih kayak guru itu dijadiin kayak last choice dari orang-orang gitu yang belum bisa nangkep apa pekerjaan keinginan dia. Jadi mungkin tentang profesi guru ini bukan panggilan dari hati terus dilaksanakan. Itu menurut Mas Rey sendiri pandangan. Sebenarnya kalau misalkan itu sih ya kita kembali lagi kepada orangnya ya, kayak gimana karakteristik orang itu sebenarnya beda-beda. Tapi kalau misalnya menurut saya justru yang dijadikan last choice ataupun menjadi pekerjaan yang jadi pilihan yang terakhir gitu. Nah justru sebenarnya ini merupakan pekerjaan yang harus dijadikan ke utama, karena sebenarnya guru itu adalah pekerjaan yang mulia, dimana yang benar-benar dikatakan mulia itu adalah kita dapat dunianya, kita juga dapat surganya. Iya. Karena salah satu yang jadi patokan saya selama ini adalah guru itu bisa menanamkan sebuah ilmu yang akan digunakan terus menerus dan akan menjadi sebuah amal ibadah yang Jadi kan mungkin kebanyakan anak zaman sekarang tuh kayak mikirnya guru sekarang tuh kerjanya susah, terus gajinya juga nggak sepadan gitu kan. Jadi mungkin mereka kayak mikir nggak mau jadi guru. Sebenarnya kalau gitu ya benar. Sebenarnya kalau misalkan ketika kita masuk PPG, sertifikat pendidik itu bisa dicairin dan bisa menjadi tunjangan gitu. Oh, gitu aku belum dengar itu mas. Jadi kalau misalkan sertifikat pendidik itu akan digunakan untuk mencarikan tunjangan dan nilainya kalau nggak salah 2,5 juta per bulan. Tapi direkap jadi 3 bulan. Jadi per 3 bulan itu per 3 bulan ya 2,5 kali 3 ya 7,5. 7,5 per 3 bulan 7,5. Belum gaji pokoknya, belum tunjangan yang lain. Ya sebenarnya ada ruginya juga. Sebenarnya nggak ada ruginya kalau misalkan kita udah niatnya dari awal itu untuk ya kita bekerja, kita mencari nafkah dan kita mencari uang untuk apa namanya untuk hidup, kemudian kita udah ada niatan untuk menjadi guru. Sebenarnya guru itu merupakan pekerjaan yang mulia dan mengasihkan, karena kita akan bertemu dengan orang-orang baru dan juga murid-murid yang akan selalu memberikan sebuah kebahagiaan. Dan kemudian kita juga bisa nge-track balik pada saat kita waktu sekolah itu seperti ini gitu loh. Oh iya dulu aku juga kayak gini ya. Kadang bisa bikin ketawa-ketawa. Ya, jadi ketawa-ketawa, kemudian nyesel juga ya ada sih. Iya benar. Terus kalau menurut Mas sendiri, ada nggak sih tantangan atau hambatan dari luar mungkin atau dari diri Mas sendiri selama Mas melaksanakan program PPG? Ada, sebenarnya ada. Dulu waktu pertama mau masuk itu tantangannya pasti dana. Karena kalau misalkan kita masuk PPG harus keluar dari pekerjaan. Oh iya. Ya itu kan. Nah pertama itu. Yang kedua tantangan dari luar ini mungkin kalau misalkan udah masuk ke PPG-nya itu dari faktor-faktor luar, kayak itu sih ya kita kembali ke dana lagi sih, kayak sebenarnya praktek ini nanti harus mengeluarkan dana dari sini kayak gitu loh. Nah tentunya kita akan mikir otak untuk cari solusinya gimana, tapi alhamdulillahnya bisa bisa terselesaikan. Jadi kalau praktek-praktek pas di PPG itu dananya juga dari dana pribadi ya? Kalau pas pelaksanaan terjun di praktek sekolah-sekolah itu? Kalau misalnya terjun di praktek sekolah, misalnya kayak ibaratnya apa ya, kita buat modul aja, gitu kita pakai uang pribadi. Tapi kalau misalkan untuk konsumsi dosen ataupun kayak misalkan konsumsi guru ketika kita penarikan atau pelepasan itu nanti akan diganti oleh pihak fakultas, pihak universitas. Dari tadi tantangan yang Mas sebutin tadi, mungkin
ada nggak sih solusi-solusi atau cara ngatasinya itu? Tentunya kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Nah, kalau misalnya saya sendiri, kalau misalnya mengenai tantangan, sebenarnya beberapa kali ini saya menemukan teman-teman saya dan juga saya sendiri juga mengalami sih kayak, aduh capek, aduh kebanyakan tugas, kemudian besok waduh praktek lagi, kemudian dalam satu minggu itu nggak bisa istirahat karena tugas yang numpuk kayak gitu. Nah itu ya kalau misalnya saya sebenarnya kalau menjadi motivasi atau solusi saya tekankan pada diri saya sendiri itu kayak masih banyak yang ingin di posisimu, karena sebenarnya masuk PPG ini kan seleksi. Seleksinya juga aku dengar-dengar katanya cukup susah. Cukup susah. Jadi kayak ya udahlah, alhamdulillah saya udah berjalan sampai sekarang, masa saya mau berhenti kayak gitu. Jadi saya memotivasi diri atau doktrin diri saya sendiri kayak mungkin kalau misalnya saya lihat teman-teman saya udah pada ngeluh kayak gitu ya saya balikin pada mereka, kamu beruntung bisa sampai sekarang ya gitu, kamu beruntung bisa sejauh ini gitu, bahkan orang lain pun juga pengen di posisimu kayak gitu, masa kamu bakalan berhenti karena hal sepele yang segitu aja. Bahkan masalah-masalah ini kan akan menjadi sebuah ilmu yang akan bermanfaat dan menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua, karena masalah-masalah ini nanti akan menjadi obat ke depan yang dimana kita akan menemukan masalah yang sama. Oh kemarin udah pernah kayak gini, kayak gini gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya tantangan ataupun hambatan itu aslinya dari dalam diri kita sendiri gitu, bukan dari luar kayak gitu. Jadi ya itu harusnya kita sudah bisa mengatasi masalahnya dari internal terlebih dahulu. Sebelumnya maaf mau tanya, tadi kan Mas Sri kan kayak udah 1 tahun kan jalan PPG. Ya. Kalau boleh tahu PPG itu berarti durasi lama studinya berapa tahun? 2 kali semester. 2 kali semester berarti 6 bulan ya. 6 bulan berdua. 6 ya 1 tahun. Oh 1 tahun. 1 tahun putaran. Berarti udah mau selesai juga. Ya ini sebenarnya udah selesai. Settingnya udah keluar, cuma tinggal nunggu yudisiumnya. Bentar lagi bisa nih mulai ngajar, cari udah dapat sekolahan belum gitu? Belum sih, ini nanti tinggal tunggu keputusan akhirnya mau kayak gimana. Kayak gitu, tinggal nunggu dari fakultas. Untuk yang terakhir nih Mas, pesan dari Mas Ri buat lulusan FKIP dan calon guru yang ada di luar sana, mungkin mereka yang masih bingung tentang mau lanjut PTG atau enggak. Oke, untuk lulusan baru ya. Kalau lulusan baru, kalau misalnya pengen jadi guru, silahkan masuk PPG karena sebenarnya ilmu itu nggak ada yang sia-sia. Pastinya semuanya bermanfaat untuk kita semua dan juga lulusan dari PPG juga akan sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini. Kemudian untuk guru yang sudah berjuang di luar sana, saya ucapkan selamat dan juga tetap sabar, sehat selalu dan juga sukses selalu. Semoga kalian dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Oke, jadi itu tadi jawaban-jawaban dari narasumber kita, Mas Ri, yang memberikan pandangan-pandangan baru tentang topik yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih untuk Mas Ri yang udah bantuin jawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terus mau ingetin juga buat teman-teman bahwa pendidikan guru itu bukan hanya sekedar gelar atau sertifikasi, tapi juga panggilan dari hati untuk mengajarkan sesuatu yang baik untuk penerus bangsa kita. Jadi tetap semangat untuk mengubah generasi ke depannya. Oke. Sekian dari aku, Aprilia Ayu Saryani, selaku host siniar pada hari ini. Sampai jumpa di episode siniar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.